Sobat, marilah kita simak kisah nyata berikut ini. Namun jangan lupa silakan subscribe terlebih dahulu bagi sobat yang belum subscribe. Terima kasih. Inilah kisah amblasnya makam pasangan zina. Kala itu malam seperti biasanya warga rajin menerapkan sistem keamanan kampung. Hal ini dilakukan karena kampung mereka beberapa hari ini sering kebobolan maling. Meski yang hilang tidaklah seberapa, tapi keseringan kemalingan membuat aparat RT dan RW memutuskan untuk menerapkan sistem ronda bergilir. Tentu untuk mengamankan kondisi kampung mereka agar terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Malam itu kondisinya lain dari malam-malam biasanya. Pasalnya sejak sore tadi berhembus kabar tentang sering disatroninya rumah janda muda yang bernama Yanti di kampung tersebut oleh pemuda yang tak dikenal. Satu dari petugas ronda sejak siang memang sudah memperhatikan gelagat si janda yang dicurigai tersebut. Dalam benaknya, SI janda diduga kuat sering melakukan perbuatan asusila di rumahnya. Namun karena belum ada bukti, ia tidak bisa sembarangan menuduh. Rumahnya memang berdekatan, maka gerak-gerik si janda itu tentu saja mudah terkontrol dari pandangan matanya. Apalagi ia memang lebih sering berada di rumah semenjak di PHK dari perusahaannya. Siang tadi tanpa disengaja ia melihat seorang pemuda mendatangi rumah si janda itu, dan semenjak maghrib tadi pemuda itu tidak tampak keluar rumah. Maka muncul dalam benaknya jangan-jangan pemuda itu menginap di rumah Yanti si janda itu. Yanti seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Biasanya ia pulang dari tempat kerja sekitar pukul 4 sore, berangkat kerja sekitar pukul 07.00 pagi. Yanti di rumah tersebut tinggal sendirian karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Suaminya dulu menceraikan dia karena ia berselingkuh dengan teman kerjanya di kantor. Malam tiba-tiba suasana mulai gelap. Tadi aku melihat laki-laki itu ke rumah Yanti belum keluar. Ah, masa sih sanggah yang lain? Ya, kalau sudah keluar tentu aku tahu. Sekarang sudah pergi mungkin. Sanggah yang lain? Kayaknya belum. Kalau belum pulang ngapain aja ya tuh si Yanti? Sekarang jam berapa, tanya Hansip. Sebentar lagi jam 12.00 malam. Kita tunggu saja sampai jam 12.00, pas setelah itu kita coba ke sana untuk mengecek apa benar masih ada orangnya, tanya si Hansip penasaran. Memang belum pulang. Coba saja nanti kita pastikan. Kabar tak sedap mengenai Yanti memang sudah tersiar antara warga, namun itu semua lebih bernuansa gosip karena belum ada pembuktian apa-apa. Tapi kali ini beberapa warga memang mencermati tindak tanduk Yanti karena semenjak ditinggal ibunya ia mulai tidak terkontrol. Ia tinggal sendirian di rumah tanpa pengawasan siapa-siapa. Ia merasa bebas meski ia sadar betul hal itu bisa menimbulkan kecurigaan dan fitnah di tengah masyarakat. Sepertinya ia tidak pedulikan kunjingan warga. Ia tidak mau dengan gosip yang beredar di tengah warga. Hidup harus dijalani dan tak usah memperdulikan gunjingan orang. Namun ia tidak menyadari bahwa ia sedang dimata-matai warga mengenai tindakannya. Malam itu ia tidak mengira bahwa beberapa penjaga ronda sedang mengawasi rumahnya. Sementara itu Yanti dan pemuda itu sedang asyik bercengkrama di dalam kamar. Sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Mereka melakukan mesum di rumah mereka sendiri. Apa kamu yakin ada laki-laki itu di rumah Yanti? Tanya si Hansip. Yakin. Jawab yang sejak siang mengawasi rumah Yanti. Terus bagaimana ini? Mau diapakan? Kita grebek saja, Pak. Masak orang mesum kita biarkan. Ya sudah, ayo kita datangi. Assalamualaikum, ucap satu di antara mereka. Mereka mendatangi rumah Yanti 6 orang, salah satunya berpakaian Hansip. Mereka sudah tampak kesal apalagi ketika mereka melihat ada sendal laki-laki di depan rumah Yanti. Mereka bisa dipastikan bahwa laki-laki itu masih ada di dalam dan tidak pulang. Tidak ada sahutan atau jawaban dari dalam rumah. Beberapa menit tak ada yang menjawab. Satu di antara mereka kemudian berinisiatif pergi ke samping kamar rumah dari luar untuk memastikan apakah Yanti dan laki-laki itu ada di dalam kamar atau di ruang tamu. Mereka mengendap-endap. Seorang di antara petugas roda itu mengintip jendela kamar Yanti yang tertutup tirai. Namun dari tirai itu dapat diketahui bayang-bayang yang ada di dalamnya karena tirai tersebut berwarna putih dan agak transparan. Dari dalam kamar itu terdengar desas-desus suara 2 orang, salah satunya laki-laki. Wah, bahaya ini, kata si pengintip dalam hati. Ia lalu berlari ke bagian depan rumah mencari kawan-kawannya dengan tergesa-gesa. Ia berkata pada kawannya, wah mereka ada di dalam kamar. Mendengar ucapan ini, satu orang dari mereka langsung mendobrak pintu rumah tersebut dengan badannya yang kekar dan berotot. Sekali dorong saja pintu rumah itu dapat terbongkar. Setelah terbuka, mereka mendatangi kamar Yanti dengan segera.
Mereka sudah lupa tata krama memasuki rumah orang lain karena sudah terbawa emosi. Dan beberapa saat kemudian Yanti keluar dari kamar. "Ada apa ini? Tidak sopan sekali kalian membongkar rumah saya," kata Yanti dengan penuh emosi. Petugas ronda itu tidak menjawab perkataan Yanti. Mereka langsung mencari sosok pria yang diduga berada di kamar. Satu di antara mereka langsung menerobos masuk kamar. Di dalam kamar memang tidak ada orang satupun. "Ada apa ini? Saya akan laporkan kalian ke polisi karena sudah lancang masuk ke rumah dan kamar saya." Yanti untuk mengalihkan perhatian. "Apa yang kalian cari?" tanya Yanti kembali. Tapi dari 6 orang itu tidak menggubris pertanyaan Yanti. Mereka langsung menggeledah isi rumah dan ternyata laki-laki yang semula dicurigai menginap di rumah Yanti itu berada di bawah ranjang kamar Yanti. Ia sedang bersembunyi. "Hei, kamu lagi ngapain?" tanya orang yang melihat pemuda itu. Laki-laki itu langsung diseret dari ranjang dan terjadilah keributan yang tidak dapat dihindari. Laki-laki itu hanya diam saja dan tidak bisa berkata-kata karena ketakutan berhadapan dengan 6 orang berbadan kekar. "Kamu berbuat mesum ya?" "Tidak," jawab laki-laki itu. "Lalu kenapa kamu bersembunyi di bawah ranjang?" Laki-laki itu diam saja karena ketakutan dan grogi. Seketika itu dari arah belakangnya salah seorang petugas ronda memukul kepala dari arah belakang. "Apa yang kalian lakukan?" "Sudah." Yanti mencoba menghalau keributan. Tapi keributan malam itu tak bisa dilerai karena sudah terbawa emosi. Dari situlah terjadi adu jotos 1 sama 6 orang. Tentu saja laki-laki itu menjadi bulan-bulanan para petugas ronda. Laki-laki itu lalu diseret keluar rumah bersamaan dengan Yanti karena Yanti mencoba merelai. Maka ia pun terkena jotos di bagian atas kepalanya. Ia jatuh pingsan. Darah bercucuran dari kepala karena terbentur tiang penyangga rumah bagian luar. Sementara itu pria yang diduga berzina dengan Yanti menjadi bulan-bulanan 6 petugas ronda. Peristiwa itu membuat warga di kampung tersebut berdatangan. Mereka menyaksikan kondisi Yanti dan pria tersebut sudah babak belur. Untung saja tak lama kemudian datang ketua RW setempat dan melerai perkelahian yang tidak seimbang itu. "Sudah cukup, kalian tidak boleh main hakim sendiri." Dengan kondisi yang hancur dan berantakan di bagian muka dan kepala, pria yang diduga berzina itu dibawa warga ke rumah ketua RW bersama dengan Yanti yang sudah siuman masih dalam kondisi lemas. Di rumah ketua RW mereka langsung disidang. Mereka semula tidak mengakui bahwa mereka berbuat mesum di rumah Yanti. Tapi setelah didesak terus mereka akhirnya mengakui juga. Setelah mereka mengaku berbuat zina, 2 orang warga langsung menjotos laki-laki itu sebagai bentuk protes dan kemarahan. Yanti mencoba menghalau tapi justru merugikan dirinya sendiri. Bermaksud untuk merelai tapi justru dia yang terkena pukulan. Maka ia pun akhirnya tergeletak di lantai. Melihat kejadian ini ketua RW marah besar. "Sudah, saya bilang bahwa kalian tidak boleh main hakim sendiri." Kedua pasangan mesum itu lalu dibawa ke rumah sakit dengan membawa mobil milik ketua RW. Di rumah sakit keduanya dirawat secara intensif karena luka yang cukup serius di bagian kepala. Singkat cerita, Yanti dan laki-laki pelaku zina itu dirawat cukup lama di rumah sakit. Namun tak beberapa lama kemudian tersiar kabar bahwa pria itu meninggal dunia. Kesedihan pun menghampiri keluarga pria itu. Jenazah lalu dibawa pulang dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di kampungnya. Tentu saja bukan di kampung Yanti, tapi di kampung yang jaraknya sekitar 20 km dari kampungnya Yanti. Atas meninggalnya pria ini, pihak keluarga tidak terima. Ia lalu melaporkan kejadian yang menimpa pemuda itu sebagai perbuatan pembunuhan. Beberapa hari kemudian 6 warga yang pada malam kejadian mengeroyok pemuda itu ciduk dan ditahan sebagai pertanggungjawaban atas meninggalnya seseorang. 1 bulan kemudian Yanti juga meninggal dunia. Ia cukup lama dirawat di rumah sakit tapi setelah beberapa kali menjalani operasi di bagian kepalanya, dokter pasrah. Yanti pun menghembuskan nafas terakhirnya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Peristiwa meninggalnya Yanti dan ditahannya 6 warga membuat kondisi kampung tidak nyaman. Warga tidak mau menerima kedatangan jenazah Yanti. Mereka menolak apabila Yanti dimakamkan di kampungnya tersebut. Karena ada penolakan, maka keluarga Yanti terpaksa memakamkan jenazah Yanti di pemakaman umum tempat pria yang meninggal 1 bulan yang lalu. Entah sengaja atau tidak, kuburan Yanti bersebelahan persis dengan pasangan zinanya. Mungkin karena keterbatasan tempat. Dan ini yang aneh, beberapa bulan kemudian warga sekitar kuburan merasa heran karena tanah kubur Yanti dan pasangan zinanya amblas hingga setengah meter, padahal waktu itu bukanlah musim hujan. Ini memang sangat aneh karena jarang sekali terjadi. Wallahualam, hanya Allah yang tahu.